dari Bapak Ahmad Alwi, dia hari ini kami resmi memasukkan atau menyerahkan memori banding. Atas putusan yang kemarin ya, Kak? Kemarin kami pada tanggal 4 Januari menyatakan banding, hari ini 11 Januari kita menyerahkan memori banding yang sudah kita. Oke, sebagai bahan pertimbangan Kak, mungkin bisa diceritakan sedikit Kak pertimbangan kita untuk mengajukan banding dalam hal ini Kak? Iya, jadi dasar atau filosofi kita mengajukan banding yang pasti karena kita tidak sepakat dengan apa yang diputus oleh majelis hakim dalam putusannya. Karena menurut hemat kami majelis hakim pada pertimbangan hukumnya maupun dalam putusannya itu banyak mengesampingkan fakta-fakta hukum yang menunjukkan klien kami. Contoh gitu, dalam konteks hukum pidana yang kita gali adalah kebenaran material. Kaitannya misalkan terkait dengan proposal, fakta hukum itu proposal itu ada, gitu. Tapi oleh majelis hakim itu dikesampingkan. Kedua, kaitannya dengan domisili. Domisili hukum dari yayasan itu memang di Jalan Diponegoro nomor 1 itu di Talangsemut, dan itu juga dikesampingkan oleh majelis hakim. Nah, atas dasar itulah intinya kami selaku tim penasihat hukum itu mengajukan upaya hukum banding. Oke Kak, apakah tidak ada kekhawatiran pada pihak kita atas banding ini nanti hukumannya jadi naik Kak, ya, bertambah? Pada prinsipnya kami juga sebelum mengajukan banding ini kan kita berkonsultasi, berkoordinasi dengan klien kami. Intinya kita berikhtiar, kita yakin semoga majelis hakim banding lebih objektif, lebih independen, dan lebih cermat dalam melihat permasalahan ini secara komprehensif. Seperti itu. Harapan kita Kak terakhir Kak? Iya, harapan kami adalah kami tetap optimis yang saya sampaikan, keadilan bisa kami temukan dalam upaya hukum ini, dan harapannya adalah yang paling utama adalah klien kami bisa dibebaskan dari semua dakwaan, baik dakwaan primer maupun subsidi. Ada yang mau ditambahin Kak? Intinya garis besarnya sudah disampaikan oleh rekan kami tadi, bahwa itulah alasan kami menyatakan banding. Satu, terus kedua, seperti yang terdahulu juga kami terangkan bahwa tidak ada niatan dari awal, niatan jahat dari klien kami ini untuk mencuri, nyolong uang musi, itu tidak ada. Terbukti di persidangan, dan terbukti juga jaksa dan majelis juga sepakat tidak ada hal-hal yang menguntungkan pribadi diri klien kami. Dan dalam pertimbangan dijelaskan bahwa itu menguntungkan pihak lain. Akan tetapi kan dari fakta persidangan kan jelas tidak ada musyawarah, rembukan atau rapat yang melibatkan klien kami untuk menentukan orang lain, tidak ada. Artinya mensreanya tidak ada. Oke Kak. Seperti itu. Apalagi kan ada peraturan daerah juga yang sampai saat ini masih tetap sah, yang menyatakan bahwa penerima dana hibah itu adalah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Oke Kak, makasih ya Kak. Ya. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.